إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para jemaah sekalian rahimakumullah, saya mohon maaf atas sedikit keterlambatan sekian menit disebabkan jalan yang begitu padat ya. Qadarallahu ma syafa'ala. Dan ini adalah pertemuan perdana kita di masjid ini di Kebagusan City yang insyaallah akan berkelanjutan secara bulanan. Kita membahas kitab tafsir Taisir Al-Karim Al-Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan biasa juga disebut sebagai tafsir As-Sa'di. Dan juz yang ana pilih adalah juz 29. Kita mulai dari surat Al-Mulk. Untuk pertemuan kali ini mungkin hanya beberapa ayat yang insyaallah kita jabarkan penafsirannya juga. Dan boleh jadi untuk surat Al-Mulk itu sendiri bisa sampai beberapa kali pertemuan. Tapi tujuan kita adalah mentadabburi kalam Allah, memahaminya dengan baik, mengilmuinya, serta mengamalkan konsekuensi dari setiap kandungannya. Sebelum beranjak menuju ayat pertama dari surat Al-Mulk, maka suatu hal yang baik bagi kita untuk mengetahui fadilah dan keutamaan surat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah rahimahumullah dengan sanad mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah, wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk." Sesungguhnya ada satu surat dari Al-Qur'an yang jumlah ayatnya 30. Itu akan memberikan syafaat untuk seseorang sampai dia diampuni. Dia adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Maksud dari hadis ini yaitu seseorang ini membaca surat Al-Mulk di tiap malam dan mengamalkan apa yang ada padanya dari hukum-hukum di surat Al-Mulk, serta mengimani apa yang ada padanya dari khabar-khabar di surat Al-Mulk. Juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min 'adzabil qabr." Siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk, di setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari azab kubur. Wa kunna fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Dulu di zaman Nabi SAW kami menyebut surat Al-Mulk ini sebagai surat Al-Mani'ah. Surat Al-Mani'ah yaitu surat pencegah. Wa innaha fi kitabillahi suratun atau suratan man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsara wa ataba. Sesungguhnya di kitabullah, di Al-Quran, itu ada satu surat yang barang siapa membacanya di setiap malam, maka dia telah melakukan amal yang banyak dan dia telah berbuat baik. Ini hadis atau asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Maka para ulama, di antara ulama Al-Lajnah Daimah, mereka mengatakan, wa ala hadza yurja liman amana bihadhihi surah wa hafadha ala qiraatiha ibtigha'a wajhillah. Dan berdasarkan ini
Diharapkan bagi siapa yang mengimani surat ini, yaitu Al-Mulk, dan merutinkan membacanya, menjaga bacaan surat Al-Mulk dalam rangka mencari wajah Allah, mu'tabiran bima fiha minal ibar wal mawa'idh, dan mengambil ibrah darinya dari pelajaran dan mau'izah, amilan bima fiha min ahkam, dan mengamalkan hukum-hukum yang ada di surat Al-Mulk, antu syafa'lah, yaitu dia akan diberikan syafaat di hari akhir nanti, dan dia insyaallah akan terhindar dari azab kubur di alam barzakh. Maka membacanya memiliki kepentingan sendiri, namun memahaminya itu juga hal yang sangat penting. Dan sebagai ikhtiar dan upaya untuk memahaminya, maka kita adakan majelis tafsir As-Sa'di mulai dari surat Al-Mulk, insyaallah ta'ala dari juz 29. Nanti berkelanjutan ke surat berikutnya, Al-Qalam dan seterusnya. Baik, kita baca dulu dari Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak di sini biasa kalau diterjemahkan yaitu Maha Suci Allah, Maha Agung Allah Ta'ala, yang mana di tangannya lah kerajaan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, tafsir surat Al-Mulk wahiyya makkiyah. Tafsir surat Al-Mulk, dan surat ini surat yang turun di periode Makkah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci atau maha agung atau maha berkah Allah Azza wa Jalla yang di tangannya lah kerajaannya. Tafsirnya ta'azama wa ta'ala, yaitu Allah Ta'ala maha agung dan maha tinggi. Ta'ala itu arti maha tinggi. Wa kathura khairuhu, kebaikan Allah itu banyak. Wa amma ihsanuh, kebaikan atau perbuatan baiknya Allah Azza wa Jalla itu umum untuk segenap makhluk. Min 'azamatihi anna biyadihi mulkal 'alamil 'alawiyya was-sufliyya. Dari di antara keagungan Allah Azza wa Jalla adalah bahwasanya kerajaan semesta langitan dan kerajaan semesta bawahan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Yaitu kerajaan langit dan kerajaan bumi itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini di antara bukti keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hidup di kerajaan. Dan surat Al-Mulk surat kerajaan. Dan rajanya adalah Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh dari kerajaan bumi dan langit ada di tangan Allah, biyadihil mulk. Fahuwa alladhi khalaqah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini, yaitu kerajaan ini. Maka semua dari komponen kerajaan, makhluk-makhluk adalah makhluk-makhluknya. Baik yang hidup ataupun mati, bergerak ataupun diam, di langit ataupun di bumi, nyata oleh manusia ataupun tidak. Maka semua adalah bagian dari kerajaan, dan ketika itu adalah kerajaan maka tentu ada peraturan. Dan ketika itu ada peraturan maka akan ada pengadilan. Itulah kerajaan yang hakiki. Adapun kerajaan yang tiada pengaturan dan tiada hukuman, tiada imbalan, tiada pengadilan, maka ini bukan kerajaan. Ini kekacauan. Ini kerimbaan. Ya. Maka dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kerajaan. Wa yatasarrafu fihi bima sya'a min al-ahkamil qadriyati wal ahkamid diniyah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan setting atau perlakuan terserah Allah Azza wa Jalla, karena dialah yang menciptakan. Baik itu pengaturan dari segi hukum takdir ataupun pengaturan dari segi hukum agama syar'i. Kalau pengaturan dari segi takdir kauni, maka segala settingan akan apapun yang terjadi dan yang tidak terjadi itu adalah hukum takdir Allah Azza wa Jalla.
Mengapa cicak berkaki 4? Maka ini masuk ke dalam setting hukum takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak masuk ke dalam setting hukum syariat. Tapi larangan untuk mencuri yang bukan hak miliknya, maka ini masuk dalam settingan hukum syar'i. Allah menerapkan hukum syar'i di sini. Dan keterjadian seseorang mencuri, kejadian itu adalah setting hukum takdir. Namun karena manusia diberikan ikhtiar, pilihan, dan iradah, keinginan, maka manusia bisa dihukum karena pelanggaran itu, yaitu mencuri. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum agama, walaupun kejadiannya itu memang hukum takdir, tetapi karena manusia diberikan dua hal, ikhtiar, pilihan, dan iradah, kehendak, maka dari situlah manusia dihukum. Ya. Makanya dalam ayat ini disebutkan nanti, ada di surat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik atau terbaik amalnya. Berarti ada ikhtiar di sini, ada pilihan. Ikhtiar di sini adalah pilihan. Manusia diberikan pilihan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah memberinya petunjuk. Entah dia nanti mau jadi apa, mau bersyukur atau mau kufur, itu pilihan dia. Yang mana baik hukum takdir atau hukum agama itu at-tabi'ati li hikmatihi. Semua mengikuti kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Segala keterjadian itu adalah refleksi dari kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, kendati pun mungkin bagi sebagian manusia kejadian ini negatif. Tapi itu khair, itu kebaikan dari Allah, itu adalah kebijaksanaan Allah. Allah Maha bijaksana. Ketika manusia mengalami sesuatu yang tidak dia ridhai, tidak dia sukai, tidak dia inginkan keterjadian ini, maka ini masuk dalam apa? Takdir. Kejadian. Dan takdir ini mengikuti kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tertimpa dengan musibah atau hal yang mengecewakan, Allah tahu itu terjadi. Karena Allah yang merancangnya, karena Allah mengetahui, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua kejadian. Namun itu mengikuti kepada apa? Kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Maka husnudzan pada Allah di saat tertimpa musibah itu adalah ibadah tersendiri bagi seorang yang beriman. Adapun suudzon kepada Allah ketika tertimpa musibah, maka itu adalah musibah di antara musibah itu juga. Ya. Karena orang ini tidak mempercayai bahwasanya Allah Ta'ala bijaksana dengan menurunkan ujian dan musibah ini. Maka ketika terjadi musibah, penyakit, keadaan yang sulit, bukan Allah yang dituduh. Melainkan coba lihat diri kita, barangkali kita punya dosa. Ya. Dan memang ya. Maka itu mengikuti apa? Hikmah Allah Azza wa Jalla. Maka pasti ada hikmah di balik musibah itu, pasti. Bahkan pada musibah itu sendiri ada hikmah. Orang beriman akan cepat menangkapnya. Dan orang yang kufur nikmat dan suudzon pada Allah akan terhijab dari pengetahuan akan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Kalau sekarang kita dalam kondisi sakit, jemaah, dan sudah bertahun-tahun sakit, tidak mengcapture, tidak melihat apa hikmah di balik sakit ini, berarti boleh jadi kita termasuk orang yang Allah tutup dari pengetahuan. Mungkin kita suudzon sama Allah, jadi enggak ditampakkan kebijaksanaan Allah di balik itu. Tapi bagi yang husnudzon sama Allah, sesulit apapun hidup itu, maka dia akan melihat Allah Maha bijaksana dengan mengirimkan ujian ini pada saya. Kemudian wa min 'azamatihi wa kamali qudratihi allati yaqdiru biha ala kulli syai'. Dan di antara keagungan Allah adalah
sempurnanya kekuatan dan kemahamampuan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu. Sempurna. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, Maha Bisa. Kalau Allah Ta'ala menginginkan sesuatu untuk terjadi, maka tinggal dia mengatakan kun, maka jadilah fayakun, jadilah itu. Dan itu semua mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maha kuasa atas segala sesuatu. Sayangnya, orang yang terkena kesulitan atau musibah, banyak yang kurang percaya sama Allah. Atau belum begitu percaya. Tidak sedikit yang sujudnya bareng kita, ruku'nya bareng kita, namun ketika tertimpa kesulitan, masih belum percaya sama Allah. Iya. Terutama yang emosional, ya, yang tidak tenangan hatinya. Kurang percaya sama Allah itu adalah musibah setelah musibah yang ada. Kurang percaya sama Allah itu musibah berikutnya, bahkan lebih besar daripada musibah material. Besok gimana? Enggak percaya sama Allah. Seolah-olah Allah enggak bisa sembuhin. Seolah-olah Allah itu tidak mampu menyingkap kesulitan. Maka di sini wajib kita untuk apa? Meyakini kesempurnaan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla atas seluruh makhluknya. Wa biha awjada ma awjada minal makhluqatil azimah. Kastamawati wal ard. Dengan kekuasaan dan kemampuan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengadakan apa yang Dia adakan, terserah Dia. Dari makhluk-makhluk yang besar seperti langit dan bumi. Tidak ada yang mampu menciptakan sampai lalat sekalipun. Apakah ada di antara manusia? Sekarang mungkin ada teknologi AI. Atau ada robot yang menyerupai manusia dengan kejeniusan teknologi, ya. Tapi Allah itu tidak akan mampu menyamakan. Apakah ini hujan, Pak? Atau ada lagi gorengan tempe? Oh bukan lagi goreng gitu, enggak. Oh. Ya. Dzubab, lalat saja jemaah. Kalau ada manusia menciptakannya, enggak bisa. Karena membutuhkan nyawa yang real. Dan dzubab, binatang kecil yang memiliki komplikasi dan kerumitan material penciptaan padanya. Bisa antum lihat di matanya saja. Bagaimana menciptakan mungkin ribuan, entah saya enggak tahu berapa jumlah dari pupil matanya atau semisalnya itu satu mata, berapa ribu coba. Makanya kita tangkap susah. Bikin robot berupa lalat, capek, enggak bisa. Makanya robot biasanya agak gedean, karena kalau robotnya berupa lalat, satu aja enggak bisa. Nah ini lalat di Bantar Gebang. Berapa banyak? Siapa yang menciptakan itu? Apakah ada dengan sendirinya? Jangankan langit yang luas jauh memandang dari timur ke barat, selatan ke utara. Lalat saja kita lihat, ini complicated, rumit sekali untuk menciptakan ini bagi manusia. Tapi bagi Allah mudah. Tabarakalladzi bihadil mulk. Jadi semua kerajaan ini di tangan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik atau lebih baik atau paling baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala khalaqal mauta wal hayat. Jadi kematian itu makhluk, kehidupan itu makhluk. Ai qaddara li'ibadihi an yuhyihim
atau ay qadura li ibadihi an yuhyiyahum thumma yumitahum. Itu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan hambanya atau kemudian mematikannya. Jadi kematian itu takdir dan juga merupakan makhluk Allah Azza wa Jalla, diatur oleh Allah. Maka kenapa kita dihidupkan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata kita hidup itu, life is a test. Hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah tes, mengetes kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, ay akhlasahu wa aswabahu, yaitu siapa di antara kalian yang paling ikhlas dan yang paling benar tuntunannya. Yang paling benar sesuai tuntunan. Hidup ini sebenarnya itu tujuannya. Untuk lulus, supaya lulus ujian, kita nih ikhlas enggak dalam beramal. Hidup ini untuk beramal, ibadah, betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia diciptakan hanya untuk apa? Beribadah. Ibadah kan masih global. Tapi yang seperti apa ibadahnya? Yang paling ikhlas ibadahnya dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan itu tersimbolkan dengan asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sesuai sunnah Nabi SAW. Dan orang-orang itu kebanyakan gagal ujian karena apa? Kalau mereka beramal enggak ikhlas lillahi ta'ala, ke berhala atau ke perempuan atau ke makhluk pada umumnya. Dan banyak juga orang yang sudah berusaha ikhlas tapi tetap gagal. Kenapa? Karena ternyata walaupun sudah ikhlas tapi amalannya bukan amalan yang dianjurkan atau enggak ada tuntunannya dalam Islam. Padahal udah giat beribadah, tapi ibadah tersebut tidak ada dalil khusus tentangnya. Udah capek-capek berpuluh tahun meyakini ini ibadah, ternyata enggak ada dalil dan buktinya. Maka gagal ujian. Sayangnya kita ini seringkali lebih pengen gagal ujian dibandingkan pengen lulus ujian. Kadang kita dikasih tahu jangan ria, hati-hati, jangan syirik, jangan kedukun dan seterusnya, tetap aja syirik. Kita misal kita bilang hati-hati ya akhi, mas, ini amal ini enggak ada contohnya dalam Islam, jadi enggak perlu diamalkan. Kita kemudian berang dan mengatakan enggak usah sok tahu deh. Ya, padahal kita itu dituntut bukan untuk cuman banyak amal, makanya dituntut kualitasnya. Kualitas dalam amal dalam Islam itu perfeksionis, jemaah. Dari segi batin harus kualitas ikhlas. Dari segi zahir dan tata cara harus kualitas ittiba hadis, ittiba Nabi, mengikuti Nabi SAW. Kalau kualitas batinnya doang ikhlas, tapi secara tata cara semau dia, semau kesukuannya, semau logika manusia, maka ini berarti tidak perfect. Makanya kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang dalam ibadah yang itu tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Hadis Nabi jelas. Namun hati itu kadang-kadang mendistorsikan yang jelas. Syubhat, syahwat, kadang-kadang dan gengsi itu kadang-kadang membuat kita mempagarkan kebenaran di luar halaman dan mengeksklusifkan ego kita di dalam rumah. Ya begitu. Fa innallaha khalaqa ibadahu wa akhrajahum li hadhihi ad-dar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dan mengeluarkan hamba-hambanya menuju ke negeri ini. Apa yang negeri? Dar dunia. Wa akhbarahum annahum sayunqaluna minha. Dan Allah Ta'ala mengabarkan manusia, hamba-hambanya, bahwasanya mereka akan dipindah pada waktunya nanti. Ya. Apa maksud dipindah? Pindah alam. Nanti ke alam akhirat.
Apa firasat saya hujan Pak? Enggak ya? Kok saya khawatir hujan aja dari tadi Pak? Enggak ya? Iya. Ada air terjun. Saya udah lama banget soalnya nggak kesini udah lama banget, jadi nggak tahu apa yang nggak teringat apa-apa di sini. Malah saya pikir tadi ada yang goreng tempe malah. Ya syukur-syukur ya kalau ada yang goreng tempe supaya makan bareng kan enak. Iya. Wa amarahum wa nahahum. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dan melarang hamba-hambanya dengan peraturannya. Wa batalahum bisyahwatil mu'aridati li amri. Dan Allah, selagi Allah perintahkan ayo ibadah, jangan maksiat, tapi Allah Ta'ala juga ciptakan adanya godaan-godaan sebagai ujian. Maka Allah uji kepada mereka syahwat. Keinginan, syahwat itu artinya keinginan. Keinginan-keinginan yang memalingkan hamba dari perintah Allah Azza wa Jalla. Keberadaan syahwat itu bukan masalahnya. Syahwat itu perlu kadang-kadang. Bahkan syahwat itu modal. Tanpa syahwat kita nggak ada. Kita lahir ini kan karena telah terjadi efek dari syahwat, ya nggak Pak? Ya, itu pasti. Syahwat itu tuh keinginan, baik keinginan biologis, seksual, ya, keinginan memiliki, itu semua syahwat. Tapi yang dimaksud syahwat yang madzmubah adalah keinginan yang tidak dikontrol dan dinetralisir dengan peraturan syariat. Itu yang madzmum, yang tercela. Dan itu yang dimaksud. Maka Allah Ta'ala menciptakan adanya syahwat pada diri manusia sebagai ujian, dia mau ikut syahwatnya atau lebih ke agama Allah Azza wa Jalla. Begitu. Faman in qada li amrillahi wa ahsanal amal ahsanallahu lahul jazaa fid darain. Maka barang siapa yang tunduk pada perintah Allah dan memperbagus amalannya, maka Allah Ta'ala akan memperbagus ganjaran untuknya di dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Allah tuh kasih ganjaran loh di kita, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau lebih nurut sama Allah dibandingkan syahwat. Wa man mala ma'a syahwatin nafsi wa nabadha amrallahi falahu syarrul jannah, syarrul jazaa. Dan barang siapa yang berpaling malah menuju ke syahwat pribadi dan melempar perintah Allah, maka dia akan mendapatkan seburuk-buruk ganjaran. Di sini Syekh As-Sa'di ini lihat nih, ya. Beliau mengatakan begini nih, penting banget nih. Orang dia menghindari diri dari syahwat yang negatif, dari maksiat, dan dia berusaha memperbaiki amalannya. Dia akan Allah berikan ganjaran dunia akhirat. Tapi ketika seseorang terhanyutkan atau ikut dengan syahwatnya dan berpaling dari perintah Allah, dia akan mendapatkan ganjaran yang buruk. Dah gitu aja. Enggak beliau sebutkan dunia atau akhirat. Kenapa? Karena ada kalanya seseorang dihukum di dunia karena nafsu atau karena maksiatnya, dihukum di dunia dan hukuman itu sebagai tebusan buat dia, sebagai peringan akhiratnya. Maka hati-hati kalau kita melihat ada orang yang kita kenal sering maksiat kemudian dia dihukum di dunia, jangan kita merasa sudah di atas dia. Boleh jadi dia bersabar dengan hukuman itu dan justru itulah penghapusan dosa dia. Boleh jadi jemaah. Jangan merasa kita ini lebih dari orang lain. Walaupun kadang-kadang perasaan itu ya ada hadir, tapi bentar, hati-hati. Karena boleh jadi orang lain dihukum di dunia dan kita dihukum dengan tidak merasa. Gak merasa bersalah, gak merasa punya dosa, itu sebenarnya hukuman. Makanya kata Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir, di antara sebesar-besar hukuman manusia adalah dia tidak merasa sedang dihukum dan tidak merasa sedang ditelantarkan oleh Allah. Seperti apa orang yang gak merasa sedang dihukum? Yaitu orang yang maksiat
terus-menerus dan dia merasa nyaman, aman tanpa ada gangguan dan merasa semua baik-baik aja kok. Itu ngeri itu. Bayangkan ketika Anda berjalan di tengah hutan yang Anda tidak tahu bahwasanya di hutan itu banyak makhluk pengintai yang ganas buas namun akan menyerang secara tiba-tiba pada waktunya. Namun di awal kelihatannya semua biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Berbeda dengan seorang perempuan berjalan dengan ringkih dan merasa ngeri, berjalan di kebun atau di antara pohon bambu yang dia tahu nih banyak uletnya, takutnya apa? Gatal atau kena atau jadi ketakutan padahal cuman di antara pohon bambu di dekat rumah. Itu akan waspada selalu. Ada satu orang yang merasa nggak ada apa-apa. Dia nggak tahu bahwasanya banyak yang sedang mengintai dan siap menerkam pada waktu yang tepat buat mereka. Ibaratnya ada seseorang berusaha taat dan dia melewati kehidupan ini, berjalan di kehidupan ini dengan banyaknya tantangan maksiat, syahwat, dan kadang dia terjebak, kadang bangkit lagi dan seterusnya, dan dia khawatir terjerat lagi dan seterusnya. Sehingga dia selalu berpegang pada apa-apa yang benar. Dibandingkan dengan orang yang Allah Ta'ala telantarkan, biarkan saja. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami berikan kepada mereka orang yang seperti ini istidraj, yaitu biarin maksiat, ditelantarkan oleh Allah. Dan kata Ibnu Jauzi, sebesar-besar hukuman dia adalah dia tidak merasa sedang dihukum dengan ditelantarkan oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah, dibiarkan selalu maksiat begitu saja. Jemaah sekalian, kalau misalnya orang tua kita masih mau negur kita, kita tahu orang tua kita masih sayang. Tapi kalau orang tua kita nggak mau negur kita lagi, di situ kita tahu kita nggak punya siapa-siapa lagi kan. Ketika Allah Ta'ala tidak menegur maksiat Anda, di situ Allah masih sayang. Apa tadi kalimatnya salah ya? Ketika Allah Ta'ala masih mau menegur maksiat Anda, mengingatkan maksiat Anda, menghukum maksiat Anda dengan hukuman duniawi, di situ Allah masih sayang dan Anda sadar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan Anda udah gitu, bodoh amat, biarin aja dia situ. Itu tanda-tanda udah nggak ada lagi kasih sayang dan rahmat. Nauzubillah min dzalik. Taib wa huwal azizul ghafur, dan dia yaitu Allah Azza wa Jalla al-aziz, maha perkasa, alladzi lahu al-izzatu kulluha. Dialah Allah yang memiliki izzah, keperkasaan, kemuliaan, ketinggian derajat milik dia semua. Allati qahara biha jami'al asya, yang dengan keperkasaan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla yang tiada tandingan itu, Allah Ta'ala menguasai, menaklukkan segala sesuatu, takluk pada Allah Azza wa Jalla, tunduk pada Allah, wan qadat lahul makhluqat, semua makhluk tunduk pada Allah. Tapi iblis kok nggak tunduk? Iblis nggak tunduk secara syariat, tapi secara takdir iblis itu tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Artinya ya hidup di bawah kekuasaan Allah, nggak bisa keluar dari kerajaan Allah. Mana ada manusia atau makhluk keluar dari kerajaan Allah, keluar dari penciptaan Allah, maksudnya keluar dari keadaan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Semua di bawah kerajaan Allah, hatta iblis atau Dajjal sekalipun misalnya. Walaupun bisa memberikan fitnah dengan izin Allah Azza wa Jalla, tapi itu semua adalah pengaturan yang Allah berikan pada Dajjal. Dajjal bisa kayak gitu karena Allah Ta'ala atur dia bisa seperti itu sebagai ujian bagi banyak manusia. Fitnah. Itulah Allah Al-Aziz. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang pengen perkasa, maksudnya perkasa di sini bukan perkasa biologis ya. Perkasa di sini maksudnya perkasa dengan kemuliaan diri, maka sesungguhnya segala keperkasaan zat itu milik Allah, ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang mencari kemuliaan dengan murka Allah, dia akan hina di mata manusia. Dan siapa yang mencari kemuliaan dengan ridha Allah, maka itu sudah cukup, berarti sudah cukup baginya meskipun seluruh manusia murka. Taib, kemudian Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Ghafuru minal musiiina wal muqassirina wal mudhnibin. Allah Maha Pengampun terhadap musiin,
Musi yaitu orang yang jelek perbuatannya. Allah bisa mengampuninya. Ghafur 'anil muqassirin, yaitu Allah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang kurang dalam beramal. Baik kurang efektif amalnya, kurang berkualitas amalannya, ada yang kurang sunnahnya kurang, atau hatinya lalai walaupun sholat, itu muqassir. Ya. Dan Allah Ta'ala ghafur 'anil mudznibin, Maha Pengampun terhadap pendosa. Nah, bisa. Allah Ta'ala mampu menghapus apapun dosa itu, walaupun dosa syirik sekalipun kalau orang itu bertaubat. Khususan idza tabu wa anabu, apalagi khususnya kalau misalnya hamba-hambanya ini, musiin, muqassirin dan mudznibin ini, mereka taubat dan berinabah. Mereka taubat dan rujuk pada Allah serta beramal, melanjutkan amal. Nah ini Allah Ta'ala makin ampuni orang. Fa innahu yaghfiru dzunubahum. Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka. Walau balagot ananas sama, walaupun mencapai julangan tinggi langit. Ya. Makanya ada hadis, sebentar Pak. Ada hadis terakhir dari Imam Nawawi dalam Arba'innya. Ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama kalian berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, berdoa minta ampun pada Allah, niscaya aku ampuni kalian atas apa saja yang pernah kalian lakukan dan aku tidak peduli. Maksudnya Allah Ta'ala tidak peduli dengan komentar manusia apapun, siapapun. Allah Ta'ala kalau ingin mampuni, dialah raja yang gak ada yang bisa menggugat dia. Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi, menjulang sampai langit tertinggi, kemudian engkau memohon ampunan padaku, niscaya aku mengampunimu. Percayalah itu jemaah sekalian. Gak ada yang dikecualikan dari anak Adam di sini. Ana dan antum termasuk. Artinya kalau kita minta ampun sama Allah, apapun dosa kita itu, seberat apapun dosa kita itu obat buat kita semua. Allah ampuni kita. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khatayah, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kalian mendatangiku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak bersekutukan, tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, niscaya aku mendatangimu pula dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Makanya kalau taubat itu yang diperlukan apa? Tauhidnya benerin dulu. Perbaiki tauhidnya, percaya sama Allah, Allah Maha mampu. Tapi taubat yang benar gitu loh. Azan. Ini format kajian gimana? Apakah ba'da azan kita lanjut atau gimana? Setelah azan tanya jawab. Oh, ini sekarang tanya jawab. Ini selesai terus tanya jawab. Terus nanti azan selesai. Oh, itu. Iya, baik. Jadi Ghafur selesai insyaallah, nanti itu kita baru ayat kedua ya, insyaallah pada bulan mendatang kita akan bahas ayat ketiga ya. Mohon maaf ini mungkin agak lambat kita ngabisin, mungkin kalau 2 ayat untuk 1 sesi berarti kita akan menghabiskan 15 sesi insyaallah. Ya. 15 bulan. Ya. Semoga umur panjang, Pak. Mudah-mudahan sampai khatam sampai surat An-Nas itu 20 tahun, ya. Ya, tenang aja masih lama, Pak, gitu. Ya. Baik, jika ada pertanyaan dipersilakan jemaah sekalian. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tulisin sedikit sampai azan. Daripada enggak ada pertanyaan terus saya bengong, Anda bengong, mendingan kita isi. Atau memang ini sesi bengong enggak apa-apa, enggak apa-apa, boleh. Saya juga mungkin cukup berbicaranya. Silakan, ada? Atau lanjut? Lanjut aja.
Kita habisin waktu 5 menit, berapa? 5 menit. Baik. Kembali tadi, walaupun menjulang dosa kita selangit, Pak. Dan kita nggak tahu sekarang berapa size dosa kita, Pak. Ya, hanya Allah yang tahu, Allah yang timbang, Allah tahu. Takutnya sebesar itu, na'udzubillah min dzalik. Wa yasturu uyubahum. Kalau Allah Ta'ala sudah ampuni seseorang, Allah Ta'ala akan menutup aib-aib mereka. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Lebih baik dibongkar di dunia atau dibongkar di akhirat? Dua-duanya nggak enak, betul nggak enak. Tapi mendingan mana, Pak? Mendingan dibongkar dunia, tapi habis itu taubat. Jangan dibongkar dunia, bodoh amat, ya sama aja. Ntar di akhirat gitu lagi. Mendingan dibongkar dunia, terus habis taubat. Dia lebih mendingan apa? Enggak dibongkar dunia dan taubat. Mendingan gitu. Ada yang seperti itu juga. Di dunia Allah tutup, di akhirat Allah tutup, dan semoga itulah kita. Allahumma amin. Jadi Allah Ta'ala itu bisa menutup aib manusia. Dan sebaliknya, Allah Ta'ala juga maha mampu untuk membongkar aib manusia. Hadis-hadis itu ada beberapa yang berkaitan dengan itu. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Maka siapa yang terbiasa ghibah di dunia, bocor di akhiratnya. Ketahuan semua aibnya dia. Begitu, jangan hati-hati, Pak. Ya. Dan ibu-ibu terutama ya. Itu lebih harus dinasihati. Walaupun laki-laki juga banyak, termasuk kita mungkin, ya. Kemudian juga masalah menutup aib. Kita doa dengan doa zikir pagi petang, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aib saya, aurat-aurat saya. Dan tenangkanlah perasaan takut saya, gitu. Wa yasturu uyubahum walau kanat mil'ad dunya. Allah Ta'ala bisa loh menutup aib-aib manusia walaupun aib-aib tersebut sepenuh dunia. Bayangkan. Ya. Kita punya aib cuman sampai lantai 2 itu aib kita, itu aja udah malu banget. Tapi kalau Allah berkuasa, aib seseorang walaupun sepenuh dunia ini aibnya dia, kalau Allah Ta'ala pengen hapuskan, tutupkan, itu bisa. Maka siapapun jemaah sekalian sekarang yang punya aib, minta sama Allah. Jangan merasa diri kita bisa untuk menutupinya. Sebisa dan sedahsyat apapun, sekeluar apapun duit kita untuk menutupi aib kita, itu kalau Allah sudah buka, enggak berarti bayaran kita itu enggak berarti. Ya taubat, biar Allah tutup. Dan di akhirat, kalau seseorang sudah bertaubat, Allah tutup. Atau seseorang merasa bersalah dan Allah tutup di dunia karena dia merasa bersalah, enggak enak bermaksiat, dia enggak mau menzahirkan maksiatnya dan tak seorang pun tahu karena Allah tutup. Di akhirat suatu ketika ada seorang hamba yang seperti itu. Kemudian hamba itu dipanggil. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cover, yaitu supaya tidak terlihat oleh orang-orang lain. Dipertontonkan di situ aib-aib dan dosa-dosa dia di dunia. Bukankah kamu lakukan ini? Diperlihatkan ini dosanya. Ya Allah, iya ya Allah. Dia, yang lain tampil maksiat lain lagi. Kamu yang lakukan ini? Iya ya Allah. Terus disebutkan semua maksiatnya itu sampai dia itu merasa hampir-hampir ya sudahlah ya udah ya Allah ya Allah ya udah ya udah. Ya udahlah, habislah saya. Sampai seperti harapannya sudah hancur. Karena apa? Semua aibnya terbongkar. Tapi mungkin hamba ini punya amalan pada waktu di dunia yang menjaga aib-aibnya sehingga Allah tidak bukakan di dunia. Mungkin. Entah apa itu. Mungkin tauhidnya yang tinggi mungkin. Walaupun aibnya banyak. Maka kata Allah, dahulu ketika di dunia, aku telah menutupi itu semua dari pandangan manusia. Maka sekarang aku tutupi semua dan aku maafkan. Masuk surga dia walaupun dosa banyak. Begitu jemaah sekalian. Ya bukan berarti kita itu, ya udahlah kalau gitu saya kalau maksiat diam-diam aja. Ya jangan juga kalau bisa. Tapi ya kita gitu loh. Hanya saja merasa bersalahlah jemaah dalam bermaksiat. Jangan merasa, nggak ketahuan, nggak kelihatan oleh manusia. Ya. Tetap malu lah, ya gitu. Dan istighfar, taubat.
Ya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, aib kita banyak. Syukur kita adalah orang-orang tidak tahu aib kita, itu syukur, harus disyukuri. Dan ketika ternyata terbongkar, maka itu berarti peringatan dari Allah. Karena itu lebih baik mungkin. Biar menjadi pil pahit sebagai obat buat kita, sehingga kita bertaubat. Dibandingkan kita aman-aman saja, ternyata di akhirat terbongkar wa hussila ma fis sudur, dan akan terbongkarlah segala yang apa disimpan di dalam dadanya. Ya seperti itu jemaah sekalian. Mungkin cukup Pak sampai sini, udah 5 menit. Oh ya, fadhil. Yang apa Pak? Baik, ya. Ya. Ahsanta, ya bagus, ya. Adapun kepada manusia, dosa manusia kepada manusia itu ada beberapa klasifikasi, ada beberapa macam. Yang intinya adalah kezaliman gitu kan. Ada dosa berkaitan dengan hak kepemilikan, ada dosa berkaitan dengan hak kenyamanan, ada dosa berkaitan dengan hak harga diri. Dosa yang berkaitan dengan kepemilikan, maka wajib dikembalikan kepada hak pemiliknya, kepada pemilik haknya. Ya. Kalau misalnya dulu kita telah korupsi di kantin, ya, makan nggak bayar, atau bayar sih, cuman nggak sesuai dengan apa yang diambil, maka ini zalim. Kalau ternyata kantin tersebut adalah koperasi milik sekolah, maka kita sekarang harus membayar ke sekolah, ke TU, koperasinya. Kalau misalnya itu kantin adalah milik swasta, milik milik individu lah gitu ya, maka kita harus cari itu individu. Kalau ternyata emang nggak ketemu, mungkin udah wafat. Kalau udah wafat, maka kasih ke ahli warisnya. Kalau emang nggak ketahuan kemana itu orang, entah udah wafat atau belum, di mana nggak tahu udah sekarang, maka sedekah atas nama dia, sesuai dengan nominal yang pernah kita ambil. Kira-kira berapa dikonversikan ke zaman sekarang. Kalau dulu bakwan mungkin cuma 100 perak, tapi sekarang bakwan berapa Pak? 10.000 4 ada. Atau 10.000 dapat berapa gitu. Maka dikonversikan sekarang. Jangan dikonversikan dulu kalau korupsi tahun 80-an, ya nggak ada harganya. Dulu beli permen Yosan Gam, tapi bayarnya sekian, ambil satu renceng misalnya. Dulu berapa Yosan Gam? Nggak tahu Pak ya, udah lupa saking murahnya. 25 perak mungkin, atau 50 perak. Sekarang sedekah 500 perak, ya nggak dikonversikan dengan sekarang. Itu kalau mau balikin. Kemudian yang kedua, hak kenyamanan. Kalau misalnya kita sudah membuat tidak nyaman tetangga misalnya, dengan knalpot kita, atau dengan suara keras kita, atau lainnya, ya, maka kita harus minta maaf sama mereka. Minimal secara uruf, walaupun bukan kalimat minta maaf, minimal memberikan sesuatu yang bisa menghangatkan hati mereka kembali. Tuh. Kemudian yang ketiga, hak manusia yang bersifat harga diri. Itu macam-macam. Ada yang sifatnya tudingan palsu, maka harus dicabut tudingan palsu itu, atau fitnah. Ada yang ternyata ghibah. Nah, kalau ghibahnya ini diketahui oleh yang dighibahi, maka kita wajib minta maaf pada pihak yang kita ghibahi dan memutihkan namanya. Kalau ghibah kita nggak diketahui oleh pihak yang kita ghibahi, maka kita cukup memutihkan namanya di depan orang-orang yang kita ceritakan ghibah itu padanya. Bisa jelas Pak semestinya. Kalau hak harga diri itu berkaitan dengan julukan yang buruk, maka kita harus mengklarifikasi dan meminta maaf. Misalnya gara-gara julukan kita, dia akhirnya dipanggil coki-coki misalnya. Dan dia nggak terima dipanggil itu. Dan teman-temannya akhirnya ikutan kita, maka kita wajib untuk memutihkan kembali panggilannya menjadi panggilan normal. Ini hak harga diri, zalim. Kemudian hak harga diri juga banyaklah Pak. Ya kok kita rinci takutnya jadi kajian baru nanti. Jadi cukup situ aja. Ya Pak, mudah-mudahan jelas insyaallah. Taib ini sepertinya udah cukup waktunya Pak ya. Kita cukup sampai sini. Terima kasih. Insyaallah kita ketemu pada
pekan ketiga di bulan mendatang di ayat ketiga insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.